20 potret asam garam rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbil alamin. Salawat dan salam untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun sibuk sebagai pemimpin umat dan masyarakat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak pernah melalaikan kewajibannya dalam rumah tangga. Beliau bahkan sering membantu istrinya, Aisyah, dalam beberapa pekerjaan di rumah. Dikutip dari republika.co.id, dalam buku Muhammad sebagai suami dan ayah, dikisahkan bagaimana teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan peran sebagai kepala keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak segan-segan turun tangan membantu. Menurut Aisyah radhiyallahu anha seperti diriwayatkan Bukhari, Nabi tak pernah merasa risih menyibukkan diri dalam pekerjaan rumah tangga. Misalnya, menjahit baju yang sobek, menyapu lantai, memerah susu kambing, belanja ke pasar, membetulkan sepatu dan kantung air yang rusak, atau memberi makan hewannya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memasak tepung bersama-sama dengan pelayannya. Beliau juga memperbaiki dinding rumahnya. Apa-apa yang dapat dikerjakannya sendiri maka tidak sampai meminta bantuan orang lain dalam urusan ini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan nasihat kepada para sahabat. Menurut beliau, seorang suami semestinya bersikap lemah lembut terhadap istri dan anak-anaknya. Setiap muslim hendaknya mencontoh teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah para lelaki membenci semua yang ada pada wanita karena kelemahan yang ada padanya. Setiap istri, setiap wanita, memiliki kekurangan. Namun di balik kekurangan, pastilah terdapat kelebihannya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah seorang mukmin laki-laki memarahi seorang mukminat. Jika ia merasa tidak senang terhadap satu perangainya, maka ada perangai lain yang dia sukai. Hadis riwayat Imam Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu merekam nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam soal cara yang baik dalam menasihati wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah pesan kebaikan kepada kaum wanita karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Jika kalian ingin meluruskannya, maka kalian mematahkannya. Jika kalian biarkan saja, niscaya ia akan tetap bengkok. Hadis riwayat muttafaq alaih. Rasulullah adalah sosok suami yang paling mesra terhadap istri-istrinya. Sebagai hamba yang diberi amanah untuk menyebarkan syariat Islam, beliau menjalankannya dengan semangat, kesabaran, dan tekad yang teguh demi agama Allah. Beliau mampu bersikap dan bertindak yang terbaik dalam kondisi apapun. Di medan perang, beliau menjadi sosok pemimpin yang menguasai strategi dan mampu mengalahkan musuh. Di tengah masyarakat beliau menjadi sosok teman, sahabat, guru yang berwibawa. Di rumahnya, Rasulullah adalah sosok penyayang dan kepala rumah tangga yang adil dan mampu memberikan rasa aman serta kebahagiaan bagi istrinya. Tidak salah jika beliau dijadikan sebagai teladan bagi seluruh umat Islam. Dikutip dari waspada.co.id, berikut ini beberapa cara Rasulullah untuk menjaga kemesraan yang dikutip dari hadis-hadis dan riwayat yang menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai jalan teladan dalam kehidupan rumah tangga dan bernilai ibadah kepada Allah. Berikut ini potret kehidupan rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Membukakan pintu untuk istrinya. Dari Anas, dia berkata, kemudian kami pergi menuju Madinah dari Khaybar. Aku lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyediakan tempat duduk yang empuk dari kain di belakang beliau untuk Safiyah. Kemudian beliau duduk di samping untanya sambil menegakkan lutut beliau dan Safiyah meletakkan kakinya di atas lutut beliau sehingga dia bisa menaiki unta tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari. 2. Mencium istri ketika pergi dan datang. Dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mencium istrinya setelah wudhu. Kemudian beliau salat dan tidak mengulangi wudunya. Hadis riwayat Abdurrazak. 3. Makan, minum sepiring, segelas berdua dengan istrinya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, saya dahulu biasa makan sejenis bubur, bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku biasa minum dari gelas yang sama ketika haid, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil gelas tersebut dan meletakkan mulutnya di tempat aku meletakkan mulut, lalu beliau minum. Hadis riwayat Abdurrazak dan Said bin Mansur, dan riwayat lain yang senada dari Muslim. 4. Menyuapi istrinya. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan sesungguhnya jika engkau memberikan nafkah,
maka hal itu adalah sedekah, hingga suapan nasi yang engkau suapkan ke dalam mulut istrimu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. 5. Memanjakan istri yang sakit. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang penyayang lagi lembut. Beliau orang yang paling lembut dan banyak menemani istrinya yang sedang mengadu atau sakit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 6. Bersenda gurau dan bermesraan. Aisyah dan Saudah pernah saling melumuri muka dengan makanan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam tertawa melihat mereka. Hadis riwayat Imam Nasai dengan isnad hasan. Dari Zaid bin Sabit berkata tentang Rasulullah, suka bercanda dengan istrinya. Hadis riwayat Imam Bukhari. 7. Melayani istri. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik di antara kalian ialah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban, hadits hasan sahih. 8. Memberi hadiah. Dari Ummu Kalsum binti Abu Salamah, ia berkata, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menikah dengan Ummu Salamah, beliau bersabda kepadanya, sesungguhnya aku pernah hendak memberi hadiah kepada Raja Najasyi sebuah pakaian berenda dan beberapa botol minyak kasturi, namun aku mengetahui ternyata Raja Najasyi telah meninggal dunia dan aku mengira hadiah itu akan dikembalikan. Jika hadiah itu memang dikembalikan kepadaku, aku akan memberikannya kepadamu. Ia, Ummu Kulsum, berkata, ternyata keadaan Raja Najasyi seperti yang disabdakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan hadiah tersebut dikembalikan kepada beliau, lalu beliau memberikan kepada masing-masing istrinya satu botol minyak kasturi, sedang sisa minyak kasturi dan pakaian tersebut beliau berikan kepada Ummu Salamah. Hadis riwayat Imam Ahmad. 9. Tetap romantis saat istri sedang haid. Haid adalah sesuatu yang alamiah bagi wanita. Berbeda dengan pandangan kaum Yahudi, yang menganggap wanita haid adalah najis besar dan tidak boleh didekati. Ketika Aisyah sedang haid, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah membangunkannya, beliau lalu tidur di pangkuannya dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Imam Bukhari. 10. Istri memberi parfum ke badan suaminya. Aisyah berkata, aku meminyaki Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berkeliling kepada istri-istrinya. Lalu beliau beriram dan menyebarlah bau minyak wangi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan Aisyah berkata, aku telah meminyaki Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baik minyak wangi. Hadis riwayat Imam Bukhari. 11. Sering mencium istri. Mencium istri dengan penuh kasih sayang, sangatlah mulia dan romantis. Nabi Shallallahu alaihi wasallam sering mencium Aisyah dan itu tidak membatalkan puasa. Hadis riwayat Imam Nasai dalam Sunan Kubra. 12. Mengantar istri. Safiyah, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa dia datang mengunjungi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sedang melakukan itikaf pada 10 hari terakhir Ramadan, dia berbicara dekat beliau beberapa saat. Kemudian berdiri untuk kembali. Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga ikut berdiri untuk mengantarkannya. Dalam satu riwayat dikatakan, Nabi SAW berada di masjid. Di samping beliau ada para istri beliau. Kemudian mereka pergi pulang. Lantas Nabi SAW berkata kepada Safiyah binti Huyai, jangan terburu-buru, agar aku dapat pulang bersamamu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. 13. Memperhatikan perasaan istri. Sesungguhnya ketika suami memperhatikan istrinya dan begitu pula dengan istrinya, maka Allah memperhatikan mereka dengan penuh rahmat. Manakala suaminya merengkuh telapak tangan istrinya dengan mesra, berguguranlah dosa-dosa suami istri itu dari sela jemarinya. Diriwayatkan Maisarah bin Ali dari Ar-Rafi dari Abu Said Al-Husri. 14. Segera menemui istri jika tergoda. Dari Jabir, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah melihat wanita, lalu beliau masuk ke tempat Zainab, lalu beliau tumpahkan keinginan beliau kepadanya, lalu keluar dan bersabda, wanita, kalau menghadap, ia menghadap dalam rupa setan. Bila seseorang di antara kamu melihat seorang wanita yang menarik, hendaklah ia datangi istrinya, karena pada diri istrinya ada hal yang sama dengan yang ada pada wanita itu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. 15. Berpelukan saat tidur. Perilaku Rasulullah yang menggambarkan tentang hal ini, Rasulullah berkata, mendekatlah kepadaku, hangatkanlah diriku, hangatkanlah diriku. Lalu kukatakan pada beliau, saya sedang haid. Beliau berkata, walaupun engkau sedang haid, singkaplah kedua pahamu.
Lalu kubukakan kedua pahaku dan beliau meletakkan pipi dan kepalanya, juga dadanya, di atas kedua pahaku. Aku mendekap beliau, hingga beliau merasa hangat dan tertidur. Hadis riwayat Imam Bukhari. 16. Membantu pekerjaan rumah tangga. Aisyah pernah ditanya, apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya. Aisyah menjawab, beliau ikut membantu melaksanakan pekerjaan keluarganya. Hadis riwayat Imam Bukhari. 17. Tiduran di pangkuan istri. Dari Aisyah, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa meletakkan kepalanya di pangkuanku walaupun aku sedang haid, kemudian beliau membaca Al-Quran. Hadis riwayat Abdurrazak. 18. Mandi bersama istri. Aisyah radhiyallahu anha pernah mandi satu bejana bersama Nabi. Berkata Aisyah, aku mandi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu bejana. Aku mendahuluinya dan ia mendahuluiku, mengambil wadah, sampai-sampai ia berkata, tinggalkan untukku, dan aku berkata, tinggalkan untukku. Hadis riwayat Imam An-Nasai. 19. Disisir istri. Dari Aisyah, ia berkata, saya biasa menyisir rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saat itu saya sedang haid. Hadis riwayat Imam Ahmad. 20. Membelai istri. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah setiap hari melainkan beliau mesti mengelilingi kami semua istrinya, seorang demi seorang. Beliau menghampiri dan membelai kami dengan tidak mencampuri hingga beliau singgah ke tempat istri yang beliau giliri waktunya, lalu beliau bermalam di tempatnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Demikian indahnya teladan Nabi dalam memperlakukan perilaku istri-istri beliau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap keluarga istrinya. Dan saya adalah orang yang paling baik terhadap istri, keluargaku. Hari